Pemirsa, 3 tahun menjadi pengasuh Rayanza Malik Ahmad, putra kedua pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, Rini Perdianti, atau yang kerap disapa Susrini, tiba-tiba saja mengumumkan pamit meninggalkan Rayanza untuk mudik ke kampung halamannya. Namun kali ini Susrini seolah memberi pertanda jika kepergiannya kali ini akan lama dan belum tentu kembali alias resign jadi pengasuh Rayanza. Dalam akun Instagram, Susrini mengunggah foto sedang memeluk Rayanza dengan pesan yang menyentuh. Masya Allah sayangnya Encus pamit dulu ya. Rayanza jangan nakal-nakal, jadi anak yang soleh. Meski belum jelas apakah Susrini akan kembali lagi ke Istana Andara nantinya, namun yang pasti tak mudah bagi Susrini untuk meninggalkan keluarga Raffi dan Nagita yang sudah banyak membantunya untuk merubah nasibnya menjadi lebih baik hingga bisa hidup layak. Apalagi sejak dipercaya mengasuh Rayanza, Susrini sudah singgah ke berbagai negara, baik Asia hingga Eropa, dan juga bisa menunaikan ibadah umroh. Namun demi merawat ibunya yang tengah terbaring sakit di kampung halaman, mau tidak mau Susrini memilih pulang demi baktinya sebagai seorang anak. Paling pun tak mampu hilangkan cinta, percayalah. Pamitnya Susrini tentu saja menggegerkan dunia maya. Netizen pun berharap jika Susrini tidak resign dan segera kembali menjadi pengasuh Rayanza. Tak hanya netizen, Mary, asisten Raffi pun dibuat syok dengan pamitnya Susrini secara mendadak. Namun di balik dukungan untuk Susrini, ada saja netizen yang julid dan menuding jika pamitnya Susrini hanya settingan demi endorse. Sementara Ivan Gunawan atau yang kerap disapa Igun memilih terbang ke Jepang. Namun kali ini bukan hanya sekedar liburan dan senang-senang, tapi juga untuk melihat progres pembangunan Masjid As-Solihin di Yokohama, Jepang, yang rencananya akan selesai pada Maret tahun depan. Dan demi bisa berkontribusi, Igun rela menjual tas-tas brandednya yang hasilnya nanti akan disumbangkan untuk pembangunan masjid. Benarkah saat peresmian nanti, Igun didapuk untuk mengumandangkan azan pertama Masjid As-Solihin? Bersama dengan Ustadz Fatih ke Jepang bukan hanya sekedar liburan, tapi nengokin masjid. Selamat datang di Masjid As-Solihin Yokohama. Masya Allah. Masjid ini berdiri di atas wakaf dari umat. Ya. Dan alhamdulillah kami tunaikan wakafnya. Insya Allah bulan Maret masjid ini sudah bisa serah terima kunci dan Ji Igun akan azan di sini. Masya Allah. Kemarin pembukaan Teguh Wisnu yang azan, nanti penutupannya setoran hafalan Quran. Siap. Masjid ini bukan hanya untuk orang Indonesia ya, tapi buat semua lintas negara bisa beribadah di masjid. Tak hanya menjual tas branded, Igun juga sudah menyiapkan desain hijab khusus untuk Masjid Yokohama yang nantinya hasilnya akan disumbangkan untuk pembangunan masjid. Tapi yang menarik sebenarnya dengan pembangunan Masjid Yokohama, untuk ibu-ibu nih, saya ini kan punya brand hijab. Saya sudah merancang hampir ada 15 motif kerudung khusus untuk Masjid Yokohama. Jadi nanti hasil keuntungan dari seri kerudung Yokohama itu nanti akan langsung kita spesialkan untuk pembangunan masjid di Yokohama. Jadi terima kasih banyak, dan karena keterbatasan saya juga untuk membawa, besok saya bawa ada puluhan kerudung yang bisa dibagikan buat kalian semuanya. Akhirnya saya peduli karena saya mungkin merasa apa yang sudah pernah Allah titipkan sama saya sudah merasain semuanya. Jadi saya pernah pakai barang mahal, saya pernah berada di titik popularitas gitu. Jadi jujur kalau ditanya sekarang Igun lagi pengen apa, nggak pengen apa-apa.
semua yang banyak pahalanya dari Allah aku lakuin. Salah satu doa aku bisa insya Allah bisa bersedekah lebih besar lagi daripada sebelum aku berangkat haji. Selain melihat progres masjid, Igun rupanya juga ingin berbagi pengalaman perjalanan hijrahnya kepada warga Indonesia yang tinggal di Jepang. Igun ingin pengalaman hijrahnya bisa menginspirasi banyak orang untuk bisa dekat kepada Sang Pencipta. Saya nggak mau masuk surga sendirian ya. Punya sahabat, punya teman-teman, punya keluarga. Insya Allah kita sama-sama masuk surganya Allah. Semoga bisa menjadi amal jariah yang baik buat sahabat-sahabat aku, teman-teman aku yang ada di circle-circle aku untuk bisa sama-sama membangun masjid ini. Bahagia bisa berbagi pengalaman hidup, Igun juga happy bisa menikmati jalan-jalan dan kulineran di Jepang. Namun meski asyik jalan-jalan, Igun tetap istiqomah untuk bisa selalu menunaikan sholat tepat waktu dan tidak meninggalkan sholat meski berada di negeri orang. Bahkan saat berada di Tokyo, Igun rela mencari tempat sholat yang nyaman. Kita menuju lantai 9. Iya. Di sini ada tulisan ini, prayer room. Masya Allah, Masya Allah. لا ترجو سوى حي على الفلاح. Cakep banget. Ayo kita sholat. Aurel Hermansyah justru dibuat meradang akibat ulah oknum security di tempat sekolah Aminah yang baru membentak dirinya saat Tata Halilintar sang suami ingin turun di parkiran. Sontak saja sikap arogan security membuat Aurel trauma dan menyayangkan sikap security padahal sekolah tersebut terbilang elit. Enggak, bukan aku, istriku. Ya, nggak enak lah kalau aku ngomong, ini istriku aja ntar. Meski sempat mendapat perlakuan tak enak, namun Aurel dan Atta tetap happy bisa mengantar Aminah putrinya ke sekolah yang baru, apalagi Aminah juga begitu bahagia bisa kembali bersekolah dan mendapat teman baru. Pertama kali nganterin kakak Aminah ke sekolah baru. Atau kayak gini. Pertama kali nganterin kakak Aminah ke sekolah baru. Oh kencengan, ya udah nih sekarang udah pakai seragam dari atas sampai bawah, sepatunya juga udah harus pakai warnanya black, all black apa. Terus kalau hari Jumat bajunya batik udah bikin, jadi dikasih bahan nanti buat sendiri. Hari ini kakak ketemu teman baru ya, new friends. Nanti kakak jangan lupa kenalan dulu ya. Ya sayang ya namanya cucu, dan cucu tuh selalu punya hati di kita tuh beda gitu, selalu punya tempat spesial. Disibukkan dengan kegiatan keartisan, namun Atta dan Aurel tetap meluangkan waktu untuk mengantar Aminah ke sekolah hingga masuk ke dalam kelas. Keduanya seolah tak mau melewatkan momen penting Aminah yang kini sudah semakin besar dan tumbuh menjadi anak yang pintar, cerdas, dan sudah terlihat bakat seninya. Baju baru, celana baru, sepatu baru, sekolah baru.